Perkenalkan, saya Meta dari Semarang. Jadi sebelumnya saya adalah orang yang sangat logika sekali. Jadi saya menulis saya menjadi orang yang punya iman yang kuat kepada Tuhan gitu ya. Dan dalam 1 minggu terakhir ini saya mengalami kejadian yang seakan-akan memaksa saya untuk iman saya benar-benar bertumbuh. Bahwa saya ada satu tugas di gereja. Dan padahal saya sudah menyetujui untuk satu acara yang lain yang juga penting. Jadi waktu itu saya sangat kebingungan sekali bagaimana saya harus mencari pengganti saya untuk bertugas di gereja. Dan saat itu saya sudah berjuang ya menghubungi semua orang yang memungkinkan untuk bisa menggantikan saya. Namun kenyataannya tidak ada satupun yang bisa menggantikan saya. Jadi jujur secara logika waktu itu sepertinya seakan wah sudah jalan buntu gitu kan. Tapi waktu itu saya cuman bilang gitu kepada Tuhan bahwa saya percaya Tuhan pasti menyediakan orang yang bisa menggantikan saya untuk bertugas. Dan tiba-tiba salah satu orang yang sudah menyatakan diri bahwa dia tidak bisa membantu saya, menelepon saya dan mengatakan bahwa dia bersedia menggantikan saya untuk bertugas. Dan ada cerita lain yang juga saya alamin dalam hidup saya, yaitu saya menulis bahwa saya peka akan suara Tuhan dan juga saya membawa harapan ke hidup semua orang. Jadi karena tadi saya adalah orang yang logis, seringkali suara hati yang muncul itu saya sering abaikan. Saya merasa bahwa itu hanya pemikiran saya aja. Nah, waktu hari Sabtu yang lalu saya selesai berdoa, tiba-tiba itu muncul dalam benak saya yang notabene saya sudah lupa nama orang itu. Dan saya berusaha cari di kontak saya dan akhirnya ketemu. Dan saya kontak orang itu dan akhirnya kita ngobrol dan saya akhirnya tahu bahwa dia sedang ngalamin tantangan. Dan puji Tuhan gitu, akhirnya saya sharing dan akhirnya dia menemukan harapan. Dan 1 hari kemudian hal yang sama juga terjadi lagi gitu. Saya punya teman lama yang sudah lama gak kontak, tiba-tiba hari itu kayak kepingin aja kontak di dia gitu kan. Dan setelah saya kontak ternyata dia cerita bahwa keadaannya ternyata gak sebaik yang saya kira. Dan puji Tuhannya lagi saya boleh menjadi saluran berkat untuk orang itu. Jadi terima kasih buat Pak Onggi, terima kasih untuk program YIF-nya. Dan saya percaya kalau sebagian impian saya sudah terjadi, impian saya yang lain pasti sedang dalam perjalanan untuk terjadi. Semoga sharing saya ini boleh menjadi berkat dan kekuatan buat teman-teman yang juga sama-sama melakukan YIF ini. God bless.